Oke. Nah, kita hari ini melanjutkan untuk yang anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran schedule perhitungan beban pokok penjualan. Untuk anggaran tenaga kerja langsung, kita lihat jumlah produksi A1. Anggaran tenaga kerja langsung, berarti kita di anggaran tenaga kerja langsung kita lihat jumlah produksi A1 dahulu, baru nanti produksi B1. Yang A1 produksinya berapa? Yang A1 produksinya A1 produksi 56.000. Ini saya orenin. 61.000, 66.000, dan 71.000. Totalnya 254.000 untuk yang A1. Ini ya A1. Kita pindahin. Oke, udah masuk. Kita masuk jumlah jam tenaga kerja langsung. Ada berapa dia? Jumlah jam tenaga kerja langsung. Jumlah jam tenaga kerja langsung produk A1. Produk B1 juga sama, 0,1 jam. Berarti kita kaliin 0,1. 0,1. Sama semuanya. Terus di jumlah jam tenaga kerja langsung berarti kita untuk A1 itu kita butuh berapa jam tenaga kerja langsung. Berarti tinggal kita kalikan 56.000 dikali 0,1. Hasilnya 5.600 jam. Sehingga totalnya adalah 25.400 jam tenaga kerja langsung. Upahnya berapa 1 jam? Upahnya 1 jam ada 80.000 per jam. Berarti kita kalikan 80.000. 80.000. Sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk produk A1 sama dengan jumlah jamnya 5.600 jam dikali 80.000 rupiah. Hasilnya 448 juta untuk TW1. Sehingga di 2019 totalnya adalah 2 miliar 32 juta. Lanjut ke produksi B1. Jumlah produksi B1, kita lihat di B1, anggaran produksi. Produk B1, 46.000, 51.000, dan 56.000. Kita isi. 46.000, 51.000, sekian. Jumlah jam tenaga kerja langsung. Sama kan? 0,1 juga tadi. Oke, jumlah jam tenaga ini per unit. Yang ini jumlah jam tenaga kerja langsung, jumlah jamnya. Sehingga sama dengan 46.000 dikali 0,1. Hasilnya sekian. Terus upah tenaga kerja langsung per jam 80.000 kan? 80.000. Tinggal kita kalikan. Sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk produk B1 sama dengan 4.600 jam dikali 80.000 rupiah. 368.
Sehingga totalnya 1712. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung sama dengan untuk A1 biayanya 448, untuk B1 biayanya 368 juta. Hasilnya 816 juta. Sehingga di 2019 hasilnya 3.744 juta. Oke, ini untuk yang tenaga kerja langsung. Ini semua. Total ini ditambah total ini dapatnya 816 juta. Biaya tenaga kerja langsung tinggal kita kalikan aja. Jumlah produksinya berapa, butuhnya berapa jam satu produksi, satu unit. Untuk satu unit produksi itu berapa jam ya? 0,1 jam. Berarti tinggal dikalikan. Sehingga total jam yang digunakan untuk memproduksi 56.000 unit adalah 5.600. Sehingga nanti 5.600 dikali upah per jam 80.000, hasilnya 448 juta untuk TW1, TW2, TW3, TW4 demikian. Tinggal ngikut aja. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Sama jumlah produksi A1. Kita hitung juga jumlah produksi B1. Tinggal kita salin aja 56.061.254. Ini yang A1. Tinggal copy paste aja. 56 jumlah FOH-nya. Jumlah FOH adalah berapa FOH-nya? Kita lihat ke atas. FOH-nya sama 0,1 dan 0,1. Predetermined overhead rate ini adalah FOH, fixed overhead. F itu fixed, OH itu overhead. 0,1 juga ya. Tinggal kita masukin angkanya 0,1. Tinggal kita kalikan. Sehingga jumlah jam FOH-nya sama dengan 56.000 dikali 0,1. Dapat 5.600. Tarifnya berapa FOH? Tarif FOH untuk A1 0,1, B1 0,1 tarifnya 40.000 per jam. Berarti 40.000 dikali 40.000. Tarif FOH-nya dikali 40.000. Oke, sehingga biaya overhead-nya sama dengan 5.000. Sama dengan 5.600 dikali 40.000. Dapatnya 224 juta untuk yang A1. Oke. Nah, kita masuk ke jumlah produksi B1. Jumlah produksi B1 tadi 46.000, 51.000 dan 61.000. 214.000 ya totalnya. Tinggal kita copy paste. Angkanya dapat jumlah FOH-nya B1 sama kan tadi 0,1 juga. Oke. Jumlah jam fixed overhead sama dengan 46.000 dikali 0,1. Dapatnya 4.600 jam fixed overhead. Tarif FOH-nya 40.000 per jam. Tinggal kita kalikan. Sehingga biaya overhead-nya adalah 4.600 dikali 40.000. Hasilnya 184 juta. Oke. Nah, sampai di sini sehingga total biaya overhead kita berapa ya? Sama dengan ini totalnya tadi. Berarti
sama dengan 224 untuk A1 ditambah untuk B1. Sehingga total biaya overhead kita anggarannya di 2019 adalah 1.872 juta. Ini untuk yang overhead. Tenaga kerja tadi ini. Anggaran tenaga kerja langsung, tinggal kita kalikan aja. Ini gampang. Yang penting yang di atasnya, anggaran penjualan, anggaran produksi, sama pembelian bahan baku, kalian hitungnya udah benar. Pasti ke bawahnya benar. Ke bawah ini tinggal input-input angka dari yang atas aja kok. Udah, kita masuk ke soal nomor 6. Menghitung anggaran beban pokok penjualan. Persediaan awal bahan baku ke pembelian bahan baku. Persediaan awal bahan baku. Dapatnya dari soal persediaan bahan baku akhir 236.800. Ini saya apain dulu ya, novel biar nggak ganggu. Persediaan bahan baku 236.800 juta. Berarti persediaan awal di tahun ini adalah persediaan akhir di Desember 2018. Ini akan menjadi awal. Berarti persediaan awal bahan baku di 2019 adalah 236.800.000. Berarti sama dengan persediaan bahan baku yang biru tadi, 236.800.000. Kita input. Oke. Pembelian bahan baku 2019 ada di anggaran pembelian bahan baku. Angkanya berapa pembelian bahan baku kita tadi? Soal nomor 3 ya. Nih, anggaran pembelian bahan baku. Adanya totalnya berapa? 10.152 juta. Berarti kita masukin sama dengan 10.152 juta. Oke. Sehingga total bahan baku yang tersedia berapa? Persediaan awal ditambah beli, berarti itulah persediaan yang tersedia. Sama dengan ini ditambah 10 miliar. Hasilnya 10.388.800.000. Persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhir bahan baku. Oke. Ada 10.400 untuk yang Y1. 10.400. Untuk bahan baku X1, persediaan akhir bahan baku X1 0 ya. Nah, harganya berapa yang Y1? Harga Y1 itu 32.000. Sehingga dapatnya berapa? Sama dengan 10.400 dikali 32.000. Dapatnya 332.800.000. Dapatnya 332.800.000. Nah, kalau yang ini ditambah persediaan bahan baku X1 ya. Yang akhir 0 dikali 4.000 hasilnya jadi 0. Jadi nggak usah dihiraukan. Berarti tinggal ini doang. 332.800.000. Persediaan akhir bahan baku sama dengan 332.800.000. Ini saya Ctrl C, test value. Karena itu nanti saya mau hapus. Oke. Nah, yang ini saya hapus. Delete. Oke. Udah. Berarti cara hitungnya tadi dapat ya. Persediaan akhir bahan baku kita lihat di persediaan akhirnya.
Persediaan akhirnya 10.400, harganya 32.000, tinggal dikalikan. Terus ditambahin bahan baku X1 karena ada dua bahan baku kan, bahan baku Y1 dan bahan baku X1. Oke, dapat hasilnya 332, 800.000. Sehingga biaya bahan baku langsungnya berapa? Tinggal kita kurangin 10 miliar 388 dikurangin persediaan akhir. Itulah biaya bahan baku yang kita pakai. Hasilnya 10 miliar 056 juta. Ini coba saya gedein. Oke, terus biaya tenaga kerja langsung. Ada di anggaran biaya tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Ini dia. Rp3.744 juta. Berarti sama dengan 3.744 juta. Jelas ya? Oh, sorry. Udah 3.7744 juta. Masuk ke biaya overhead produksi. Biaya overhead produksi. Ada di sini. Soal nomor 5 tadi kan, anggaran biaya overhead. Total biaya overheadnya 1872. Kita masukin angkanya sama dengan 1872. Terus sehingga total biaya produksi berapa ya? Total biaya produksi sama dengan 10.056 ditambah 3.744 ditambah biaya overhead. Berarti inilah total biaya produksinya semua. 15 miliar 672 juta. Persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi itu ada di soal. Ada 668 juta. Nih ya, 668 juta. Persediaan barang jadi 668 juta. Sehingga kita masukin ke 668 juta. Sama dengan 668 juta. Udah ke input persediaan akhir barang jadi. Tadi bahan baku ya, persediaan akhir bahan baku, dan ini persediaan akhir barang jadi. Caranya tetap sama, persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi. Ini dia. Persediaan akhirnya 15.000. Persediaan akhir barang jadi. Dan 13.000. Tinggal harganya berapa? Biaya produksi. Tadi sampai di bentar. Persediaan akhir barang jadi. Nah, persediaan akhir barang jadi dapatnya kita lihat di persediaan akhir barang jadi. Di nomor 2, jawaban nomor 2. Persediaan akhir barang jadi A1 itu 15.000. Persediaan barang jadi B1 itu 13.000.
Nah, lihat 15.000. Untuk A1 biaya produksinya berapa? Biaya produksi untuk A1. Oke, ini dia. Biaya produksi per unit. Untuk A1 28.000. Untuk B1 40.000. 28 dan 40.000. 28 sama dengan 28.000 A1 berarti 28.000 dikali unitnya kan 15.000 dikali 15.000. Hasilnya 420 juta. Terus yang ini juga 40.000 kan tadi 13.000 unit dikali 40.000 karena biaya produksinya 40.000. Sehingga ini sama dengan 420 juta ditambah 520 juta, hasilnya 940 juta. Kita pindahin ke sini, 940 juta. Oke, sehingga beban pokok penjualan menjadi total biaya produksi 15.672 ditambah awal dikurangin akhir. Hasilnya 15 miliar 400 juta. 15 miliar 400 juta. Ini untuk schedule perhitungan beban pokok. Dapatnya udah semua, persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku, sehingga dapat total bahan baku yang tersedia. Setelah itu masuk persediaan akhir bahan bakunya berapa? Tinggal dikurangin sehingga dapat biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead produksi, hasilnya 15.672. Itulah total biaya produksi. Total biaya produksi ditambah persediaan awal dikurangin akhir, itulah yang terjual. Karena rumusnya adalah yang dijual sama dengan produksi boleh, produksi ditambah awal dikurangin akhir. Kita produksi berapa? Persediaan awalnya berapa? Berarti ini yang tersedia kan? Dikurangin sisa barang kita. Berarti itu yang terjual. Jadi rumusnya ini, tinggal dibolak-balik aja. Kalau dihitung produksi berarti jual dikurang awal ditambah akhir. Kalau mencari yang diproduksi. Kalau dicari yang awal berarti jual dikurangin produksi ditambah akhir. Kalau kita cari persediaan akhir berarti akhirnya dipisah, pindah ruas. Akhir sama dengan produksi tambah awal dikurang jual. Karena jualnya pindah ke sini kan, kurang jual. Demikian sampai nomor 6. Lanjut ke WhatsApp group dan Google Classroom ya.